Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Fahrul Rozi dengan NIM 531251053. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dalam Perkembangan Bahasa Indonesia. Oke, di latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus simbol persatuan. Perkembangannya pun tidak terjadi secara terisolasi. Hingga kini, bahasa Indonesia masih terus berinteraksi dengan bahasa daerah dan beberapa bahasa asing. Nah, sebagai bahasa daerah, kosakata budaya dan bahasa memberi sumbangsi yang positif untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Sebaliknya, penguatan dan perdalaman interaksi ini pun berdampak negatif terhadap bahasa Indonesia, seperti halnya interferensi yang banyak terjadi di antara para penutur dwi bahasa, di mana unsur bahasa daerah masuk secara tidak tepat. Nah, di pihak lain, globalisasi secara tidak langsung meningkatkan dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, penggunaan dan penyerapan istilah dalam bahasa Indonesia, terutama yang berhubungan dengan teknologi, sains, dan bisnis, itu memudahkan bahasa Indonesia untuk menjangkau dan mengakomodasi perkembangan konsep-konsep modern. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Alasan pemilihan topik untuk menunjukkan pentingnya untuk memahami secara kritis bagaimana hubungan antara bahasa daerah dan bahasa asing membentuk karakter bahasa Indonesia ini. Alasan pemilihan topik itu untuk menunjukkan pentingnya untuk memahami secara kritis bagaimana hubungan antara bahasa daerah dan bahasa asing membentuk karakter bahasa Indonesia saat ini. Nah, karena hubungan yang krusial ini untuk mempertahankan fungsinya sebagai identitas nasional dan untuk memastikan bahasa Indonesia tetap relevan sebagai alat komunikasi di era global dan dinamis. Pokok bahasa. Pengaruh bahasa daerah dalam perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Hamid 2018, penggunaan bahasa daerah secara intensif dapat mempengaruhi penguasaan bahasa Indonesia, terutama pada masyarakat yang hidup di lingkungan bilingual. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sehari-hari dengan bahasa daerah dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Di satu sisi, masyarakat yang terbiasa menggunakan bahasa daerah cenderung memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam konteks lokal. Namun, di sisi lain, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Nah, kemudian ada menurut Soehardin tahun 2019, bahasa daerah dalam konteks bilingualisme memiliki keunggulan karena dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa daerah dapat berperan sebagai perantara yang membantu memperdalam pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia, terutama ketika digunakan dalam bidang pendidikan. Ini adalah pendapat yang bersumber dari pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap kemampuan bahasa Indonesia pada siswa di wilayah bilingual, karya Herdiana Siti Andini. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh saya. Seperti penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh sekitar 20 responden. Pertanyaannya itu seperti, menurut Anda, apakah penggunaan bahasa daerah yang mendalam mempengaruhi kemampuan Anda dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu ada pilihannya sangat mempengaruhi, cukup mempengaruhi, tidak terlalu mempengaruhi, tidak mempengaruhi sama sekali, dan tidak tahu. Nah, ini contoh pertanyaannya yang diisi oleh responden. Nah, kemudian dari sumber penelitian dan penelitian lain terdapat pengaruh positif dan negatif terhadap bahasa daerah. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi,
dan beberapa sumber penelitian, didapatkan beberapa pendapat tentang pengaruh positif dari penggunaan bahasa daerah, yaitu 1. Penguatan identitas budaya dan ketertarikan sosial. Penggunaan bahasa daerah seringkali memperkuat rasa identitas, kebanggaan terhadap harta budaya, dan keakraban antar anggota komunitas. Kedua, meningkatkan kemudahan belajar pada tahap awal pendidikan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, pengembangan kosakata dan keberagaman bahasa. Bahasa daerah yang memiliki kosakata, ungkapan, serta gaya bicara yang unik dapat berinteraksi dengan bahasa Indonesia dan memberikan kontribusi berupa kata serapan, istilah lokal, serta variasi tuturan yang lebih kreatif. Jika tadi pendapat positif, pengaruh positif, sekarang pengaruh negatif bahasa daerah yang bersumber dari penelitian dan penelitian lain. 1. Pengaruh bahasa daerah terhadap struktur dan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah dapat mempengaruhi susunan kalimat dalam bahasa Indonesia, seperti perubahan urutan kata, ketidaksesuaian antara subjek dan predikat, serta pergeseran dalam penggunaan kata penghubung. Kedua, kesenjangan komunikasi akibat perbedaan latar bahasa. Penggunaan bahasa daerah yang terlalu dominan di suatu lingkungan, baik dalam masyarakat maupun dunia kerja, dapat menimbulkan hambatan komunikasi antara penutur bahasa daerah dan mereka yang lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Kondisi ini sering terjadi ketika individu dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bab selanjutnya, pengaruh bahasa asing dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang panjang melalui interaksi dengan berbagai bahasa asing sejak awal sejarah Nusantara. Pengaruh ini dapat dibagi menjadi 4 periode. Ada prakolonial, masa islamisasi, kolonial, dan pasca kolonial hingga era modern sekarang. 1. Periode prakolonial, pengaruh bahasa Sanskerta. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Sanskerta memiliki pengaruh yang sendiri yang sangat kuat. Banyak istilah keagamaan, pemerintahan, dan budaya diadopsi dari bahasa ini, seperti raja, agama, dan bumi. Pengaruhnya tidak hanya pada kosakata, tetapi juga pada struktur dan gaya bahasa Melayu kuno. Kedua, periode islamisasi, itu pengaruh bahasa Arab. Ketika Islam masuk ke Nusantara, bahasa Arab menggantikan dominasi bahasa Sanskerta. Bahasa Arab memperkenalkan istilah baru yang berkaitan dengan agama, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Contohnya seperti kata iman, zakat, dan kitab. Kemudian ketiga, periode kolonial, pengaruh Portugis dan Belanda. Kedatangan bangsa Eropa membawa pengaruh baru, terutama dari Portugis dan Belanda. Dari Portugis muncul kata-kata seperti gereja yang dari igreja, dan sepatu yang tadinya dari sapato. Namun, pengaruh Belanda jauh lebih besar dan mendalam, terutama di bidang pendidikan, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Kata-kata seperti kantor yang dari asalnya kantor, sekolah, school, dan teknologi dari teknologi itu menjadi bagian penting dari bahasa Indonesia. Kemudian keempat, periode pasca kolonial dan modern, pengaruh bahasa Inggris. Setelah kemerdekaan, pengaruh bahasa Inggris menjadi semakin kuat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Istilah seperti internet, software, marketing, dan online diadaptasi secara luas, baik dalam bidang teknologi, bisnis, maupun pendidikan. Nah, bab selanjutnya, pengaruh positif dan negatif dari bahasa asing. Berdasarkan hasil penelitian dan sumber penelitian lain, itu dapat ditemukan tentang pengaruh positif dari penggunaan bahasa asing, yaitu 1. Perluasan kosakata dan pengayaan istilah baru.
Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, berperan penting dalam memperkaya kosakata. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui proses serapan kata. Itu menurut pendapat dari Pratama 2023 menunjukkan bahwa serapan bahasa asing merupakan bentuk adaptasi linguistik terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, seperti kata internet, software, atau marketing. Bersumber dari Jurnal Linguistik Terapan Indonesia, karya pertama tahun 2023. Kedua, pengaruh positif ya bahasa asing itu peningkatan kompetensi komunikasi global. Pengaruh bahasa asing juga memperkuat kemampuan masyarakat Indonesia dalam berinteraksi di tingkat internasional. Menurut Siregar tahun 2022, penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memungkinkan penutur bahasa Indonesia berpartisipasi aktif dalam komunikasi global, pendidikan internasional, dan dunia kerja modern. Bersumber dari ELU Jurnal yang dibuat oleh Siregar tahun 2022 dari Universitas Negeri Medan. Ketiga, pengaruh positif bahasa asing mendorong kreativitas dan dinamika linguistik. Masuknya unsur asing menciptakan dinamika baru dalam struktur bahasa. Muncullah fenomena alih kode atau kode switching dan campur kode kode mixing. Menurut Rahmawati tahun 2021, penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari dapat menstimulasi kreativitas berbahasa dan menjadi sarana ekspresi identitas sosial generasi muda. Tadi pengaruh positif, kemudian sekarang pengaruh negatif dari bahasa asing yang bersumber dari penelitian. 1. Pengaruh negatif bahasa asing. 1 itu erosi identitas bahasa dan budaya nasional. Salah satu dampak negatif utama adalah berkurangnya rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Ada studi yang dilakukan oleh Lestari tahun 2023 menyatakan bahwa dominasi bahasa asing di media sosial menyebabkan pergeseran sikap linguistik masyarakat, di mana bahasa asing dianggap lebih modern dan prestisius dibandingkan bahasa nasional. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan pemersatu bangsa. Kemudian kedua, marginalisasi bahasa daerah dan ketergantungan linguistik. Selain berdampak pada bahasa nasional, dominasi bahasa asing juga berpotensi menekan eksistensi bahasa daerah. Menurut Ibu Hasanah 2021, penggunaan bahasa asing secara berlebihan menumbuhkan persepsi bahwa bahasa lokal tidak relevan dalam konteks modern, sehingga generasi muda semakin jarang menggunakannya. Oke, itulah gagasan atau bahasan yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia secara positif maupun negatif. Dengan demikian, perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh keseimbangan antara penerimaan unsur baru dan dari bahasa nasional sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Upaya pelestarian dan pembinaan bahasa perlu dilaksanakan secara terpadu melalui kebijakan pemerintah, pendidikan formal, dan partisipasi masyarakat. Kemudian saran. 1. Bagi pemerintah dan lembaga bahasa. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu memperkuat kebijakan bahasa yang berorientasi pada pemeliharaan bahasa Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai multibahasa. Pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik, media, dan pendidikan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kaidah bahasa baku. Kedua, saran bagi dunia pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan menanamkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar sejak dini. Guru dan dosen perlu menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang benar, ejaan yang disempurnakan.
dalam setiap kegiatan akademik, serta memberikan pemahaman kritis terhadap penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing secara proporsional. Terakhir, saran untuk masyarakat dan generasi muda. Masyarakat, terutama generasi muda, hendaknya menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana utama komunikasi tanpa mengabaikan kekayaan bahasa daerah dan kebutuhan terhadap bahasa asing. Penggunaan bahasa yang bijak dan seimbang akan mencerminkan identitas nasional yang kuat sekaligus keterbukaan terhadap kemajuan global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.